Masih di Sapa Indonesia Malam bersama saya Friska Clarissa. Proses hukum terkait kasus pagar laut masih bergulir. Terbaru Bareskrim menangguhkan penahanan 4 tersangka kasus pagar laut sejak 24 April lalu. Bareskrim Polri menetapkan 4 tersangka pemalsuan dokumen sertifikat tanah di area pagar laut Tangerang sejak 18 Februari. Para tersangka tersebut adalah Kepala Desa Kohot Arsin bin Asip, Sekretaris Desa Kohot UK, dan penerima kuasa SP dan CE. Sementara itu Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional telah mencabut 209 sertifikat tanah di kawasan pagar laut Tangerang. Alasannya, objek tanah dalam sertifikat tersebut berada di atas perairan yang melanggar peraturan Kementerian Kelautan. Kini, Kejaksaan Agung masih menanti Bareskrim Polri melengkapi berkas perkara para tersangka. Perbedaan pendapat terjadi antara Kejaksaan Agung dan Bareskrim Polri terkait aspek tindak pidana korupsi dalam kasus pagar laut di Tangerang. Bareskrim Polri menangguhkan penahanan 4 tersangka kasus dugaan pemalsuan dokumen terkait pagar laut di Desa Kohot, Kabupaten Tangerang, Banten. Keempat tersangka itu adalah Arsin selaku Kepala Desa Kohot, Ujang Karta selaku Sekretaris Desa Kohot, dan 2 penerima kuasa dari Desa Kohot. Kompolnas menyebut penangguhan penahanan dilakukan penyidik karena sudah habisnya masa penahanan sebelum 24 April 2025. Ya, karena masa tahanannya memang habis. Kalau tetap ditahan memang persoalan. Ya, tapi status tersangkanya kan masih tetap jalan, status penyidikannya tetap jalan. Nah, oleh karenanya penting bagi kepolisian dan kejaksaan untuk duduk bersama. Berlarut-larutnya penanganan kasus ini karena polisi dan jaksa berbeda pandangan soal ada tidaknya tindak pidana korupsi di kasus pagar laut Tangerang. Jaksa menilai kasus pagar laut adalah kasus korupsi, sebaliknya polisi tetap pada pendapatnya bila kasus ini hanya sebatas tindak pidana pemalsuan dokumen. Kalau selama ini perkara ini disidik dengan tindak pidana umum, maka dengan petunjuk ini ya supaya dipersilahkan disidik dengan tindak pidana korupsi. Jadi saya kira tidak ada yang perlu diperdebatkan di situ ya. Jadi misalnya kalau dikirim lagi dengan tindak pidana umum kan sudah ada petunjuk JPU supaya disidik dengan tindak pidana korupsi kan. Karena beban pembuktian itu ada pada penuntut umum. Ketua Riset dan Advokasi LBH APPP Muhammadiyah Gufroni mengaku kecewa dengan proses hukum pagar laut di Desa Kohot, Kabupaten Tangerang. Sebagai pihak yang pertama kali melaporkan kasus itu ke Bareskrim, Gufroni menyebut optimisme yang awalnya muncul kini telah sirna. Penyidik harus juga mengungkap ini secara terang, ya sebenarnya siapa aktor intelektual di balik kasus pemalsuan HGB yang sebetulnya kita sudah mengetahui bahwa HGB itu dimiliki atas nama perusahaan ya atau anak perusahaannya Agung Sedai Group. Sehingga semestinya harus gerak cepat Mabes Polri untuk menangkapi berkas, bukan kemudian melakukan penangguhan penahanan dengan alasan bahwa masa penahanan sudah habis. Kementerian ATR Badan Pertanahan Nasional mendata ada 200 lebih sertifikat di Laut Tangerang, baik hak milik maupun hak guna bangunan. Meski kini, Kementerian ATR telah mencabut satu persatu sertifikat yang diketahui berada di wilayah laut karena cacat hukum. Sertifikat inilah yang kemudian diduga menjadi penyebab dibuatnya pagar di perairan Tangerang. Bareskrim Polri mengeklaim meski menangguhkan penahanan Kades Kohot Arsin dan 3 tersangka lainnya, proses hukum para tersangka tetap berlanjut. Tim Liputan, Kompas TV. Bareskrim Polri menyebut tak ada kerugian negara dalam kasus pagar laut di Tangerang. Sementara Kejaksaan Agung menyebut ada dugaan korupsi dalam penerbitan sertifikat di Laut Tangerang. Bagaimana mendudukan jeratan hukum dalam kasus pagar laut Tangerang? Kami bahas bersama Hasbiela Ilyas, anggota Komisi 3 DPR RI fraksi PKB. Bergabung juga Ahmad Solihin, pakar kelautan IPB, dan Komjen Purnawirawan Ito Sumardi, Kabareskrim Polri 2009-2011. Selamat malam Bapak-Bapak.
Malam. Malam, Mbak Rizka. Selamat malam, dan kami juga sudah mengundang perwakilan dari Bareskrim Polri dan Kejaksaan Agung tetapi belum bersedia hadir dalam dialog malam hari ini. Saya ke Pak Ito dulu. Kalau di Tipidum Bareskrim Polri bilang bahwa tidak ada kerugian negara dalam kasus pagar laut, tapi apakah iya sesederhana itu untuk menentukan ada tidaknya unsur pidana, untuk menentukan apakah ada tidaknya tindak pidana korupsi dalam satu dugaan kasus? Begini Mbak, saya juga sudah berdiskusi dengan teman-teman penyidik ya, Bareskrim. Mereka menyampaikan alasan tadi sudah disampaikan oleh Pak Hairul Anam dari Kompolnas, memang sudah melewati masa penahanan. Kan ini ada aturan hukum yang berlaku, dan para tersangka ini mereka adalah orang-orang yang kooperatif ya. Itu masalah penahanan. Tapi sekarang terkait dengan masih adanya perbedaan pendapat antara kejaksaan dan penyidik. Kejaksaan mengatakan bahwa ada indikasi ya korupsi berupa suap, gratifikasi, dan kerugian negara akibat perubahan status kepemilikan laut menjadi milik perorangan atau perusahaan. Kemudian Kejagung juga berpendapat bahwa perubahan status lahan merupakan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian negara. Bicara masalah kerugian negara, persyaratannya adalah secara hukum harus ditetapkan oleh auditor negara yaitu BPK. Nah, sementara ini BPK dan para ahli menyatakan belum ada kerugian negara. Bagaimana kita mau menentukan bahwa itu adalah kasus korupsi? Kan kita juga tidak bisa penyidik sewenang-wenang menetapkan seseorang dalam dugaan terlibat kasus korupsi. Ini pendapat yang saat ini masih terjadi antara Bareskrim dan Kejaksaan ya. Tentunya Bareskrim mengatakan kasus pidananya itu sudah memenuhi syarat pemalsuan surat. Tetapi nanti apabila ada indikasi ditemukan bukti-bukti menyatakan ada kerugian negara, tentunya akan ditindaklanjuti oleh dari Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Kortas Tipikor ya. Demikian Mbak. Pak Ito, tapi kan bicara soal tadi masa penahanannya habis, yang jadi pertanyaan kan kok nggak bisa disidik secara lebih detail lagi selama masa penahanan itu berlangsung. Iya memang sekarang masa penahanannya habis, jadi harus ditangguhkan secara proseduralnya begitu. Tapi kenapa dalam waktu itu dianggap tidak bisa memaksimalkan untuk melengkapi berkas perkara? Apa yang Pak Ito lihat soal ini? Disinilah bedanya pendapat Mbak ya. Pengalaman saya pada saat di Bareskrim tentunya kan kita tergantung daripada petunjuk jaksa. Petunjuk jaksa ini juga ada yang mudah untuk dipenuhi, tapi ada sulit yang untuk dipenuhi. Kalau jaksa mengatakan bahwa harus dibuktikan adanya tindak pidana korupsi, sementara BPK mengatakan belum ditemukan ada tindak pidana korupsi, sehingga dari Bareskrim juga menunggang para ahli. Ahli juga mengatakan belum ada indikasi terjadinya tindak pidana korupsi. Nah, bagaimana kita harus memaksakan itu kalau bisa menyampaikan berkas tersebut dengan sangkaan bahwa terjadi tindak pidana korupsi? Itu yang mungkin saat ini membuat dari Bareskrim agak sulit. Tapi kalau untuk pemalsuannya mereka sudah siap Pak, dan sudah bisa diserahkan kenapa tidak pemalsuannya dulu mungkin dilaksanakan dulu, sementara kalau memang ditemukan adanya unsur tindak pidana korupsi yang dibuktikan dengan adanya pernyataan dari BPK terjadi kerugian negara, saya kira itu tidak ada masalah ya. Ini yang masalahnya adalah di sini ya. Karena polisi kan harus mengumpulkan bukti ya Pak ya, demikian. Nah, kalau dari Pak Hasbiallah, apakah harusnya BPK segera masuk dalam kasus ini agar bisa lebih mendalami lagi ada tidaknya unsur kerugian negara, Pak Hasbiallah? Begini Mbak Priska, menurut saya penahanan yang dilakukan oleh kepolisian itu memang sudah sesuai dengan aturan, yaitu pasal 24 dan 25 KUHP. Nah, ini yang terpenting bagi saya, bukan soal itu, ini dilihat oleh publik, dilihat oleh masyarakat, di mana letak keadilan, seperti itu. Nah, seharusnya antara kejaksaan dan kepolisian itu duduk bersama, itu mengambil solusi. Kalau alasannya karena belum harus hitungan BPK bahwa akan dihukum dikena jerat pasal korupsi. Coba Mbak Priska mungkin masih ingat dulu kasus Harvey Muiz yang 300 triliun itu, yang disangka 300 triliun. Apakah itu ada hitungan BPK atau tidak? Kenapa kepolisian
pada waktu kasus Harvey Muiz tidak menunjuk BPK, pada waktu kejaksaan tidak menunjuk BPK, toh itu kok bisa berjalan? Ini lahan yang dipakai adalah lahan punya lahan laut ini punya negara, bukan punya perorangan. Kenapa yang mengambil hak negara itu kan bagian dari korupsi? Ini sebenarnya solusinya gampang. Oke, Pak Hasbiala melihatnya bottleneck-nya di mana? Bottleneck dari kasus ini tuh di mana? Kenapa, Mbak? Bottleneck atau hambatan dari kasus ini tuh di mana kalau gitu Pak Hasbi melihatnya? Kalau menurut saya polisi harus kepolisian, Barreskrim harus bersikap tegas, tidak tebang pilih di dalam menentukan kades ini untuk dijerat dengan pasal korupsi. Kita ini sudah dilihat oleh seluruh orang ini, seluruh masyarakat Indonesia ini sudah tahu. Ini kasus dipantau oleh bukan hanya dengan praktisi, bukan hanya dengan DPR, semua masyarakat Indonesia sudah memantau soal ini. Dan jangan sampai ada pandangan negatif terhadap kepolisian, ada prasangka yang tidak baik dengan kepolisian dari kalangan masyarakat bahwa ini dibackingi oleh pengusaha besar, kan seperti itu. Ya, ini yang harus kita jaga. Hukum itu jangan hanya berlaku untuk orang-orang bawah, tapi untuk orang atas tidak berlaku seperti itu. Jadi ada ketegasan dari Polri. Kalau dari DPR melihat ini ya, kalau ke Pak Solihin, sebenarnya kalau dari sisi Anda sebagai pakar kelautan IPB, dengan adanya pagar laut, bagaimana kita bisa melihat kerugian yang didapatkan? Jadi konteks kerugian negara ataupun kerugian dalam hal apapun kepada masyarakat, bagaimana melihat ini Pak Ahmad Solihin? Baik, Mbak Priska, dalam konteks kelautan ada valuasi ekonomi sumber daya. Tadi memang dikatakan Pak Hasbi mengenai bagaimana BPK menilai, maka pakar pun bisa melakukan penilaian kerusakan yang terjadi akibat pagar laut. Yang menarik adalah dalam Undang-Undang Cipta Kerja tidak ada, dalam pagar laut tidak ada konteks pidana, karena dalam konteks pidana ketika terjadi perubahan fungsi ruang. Nah, pertanyaannya, pagar laut itu tidak ada perubahan fungsi ruang untuk pagar lautnya, Mbak ya. Artinya ketika pagar laut yang berlaku adalah sanksi administratif. Dan KKP sudah mempunyai hitungannya mengenai per hektarnya berapa yang harus diganti. Nah, itu dalam konteks pagar laut, nah sebenarnya yang maju adalah kewenangan Kementerian Kelautan dan Perikanan karena ada sanksi administratif yang dilanggar, ketiadaan pemilikan izin yang tidak merubah fungsi kalau saya melihat, karena di sana tidak ada terumbu karang, tidak ada lamun, dan tidak ada mangrove gitu ya, sehingga yang terjadi adalah akses nelayan saja yang terganggu. Tapi dalam konteks saya sepakat dengan Pak Komjen Ito bahwa ketika dalam konteks pemalsuan dokumen itu kan syarat yang dipersyaratkan di dalam Permen ATR BPN 17 tahun 18 tahun 2021 bahwa sebelum memiliki HGB dan sebagainya, maka diperlukan adalah konfirmasi KKPRL dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan konfirmasi ini yang dipalsukan juga Pak Ito. Jadi bukan ketika syaratnya tidak memenuhi, maka ternyata dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten juga menyanggah bahwa kami tidak pernah menyiapkan rekomendasi KKPRL, KKP juga tidak pernah mengatakan itu. Jadi ketika teman-teman ATR BPN mengeluarkan dokumen SHM dan HGB, dari mana persyaratannya? Karena pasal 197 itu jelas syaratnya adalah konfirmasi kesesuaian kegiatan pemantauan ruang laut, dan itu dipalsukan. Makanya saya sepakat bahwa dalam konteks ini pemalsuan dokumen dulu yang harus diperiksa. Tapi bisakah pemalsuan dokumen ini membuka ke tindak pidana korupsi tadi Pak Solihin? Saya masih belum melihat ya Mbak ya, kecuali sampai saat ini bahwa yang terjadi dokumen dipalsukan. Kalau masalah gratifikasi misalkan kasus suap kepada aparat pemerintahan desa untuk mengeluarkan dokumen, itu bisa terjadi tetap. Nah, ini yang benang merahnya betul kata Pak Hasbi tadi, dudukkan dulu perkaranya di mana ketidakcocokan antara kepolisian dengan kejaksaan. Betul, karena kalau bisa bicara soal ketidakcocokan, Kejaksaan Agung sudah yakin bahkan bilang semestinya tidak ada perdebatan lagi soal apa yang akan didalami dalam kasus ini adalah soal unsur tindak pidana korupsinya. Nah Pak Ito, apakah ada pintu masuk soal tindak pidana korupsi misalnya dari pasal 3 Undang-Undang Tipikor bahwa setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan
dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana seumur hidup. Selain membuktikan unsur kerugian negaranya, apakah dengan menyalahgunakan jabatan wewenang misalnya untuk mengeluarkan sertifikat pagar laut ini bisa jadi pintu masuk untuk mencari tahu apakah ada tidaknya unsur tipikor, Pak Ito? Nah, begini, Mbak. Tindak pidana kita ini kan menganut delik material ya. Jadi harus ada satu kerugian yang bisa dinyatakan secara hukum dan sah oleh satu badan negara, yaitu auditor, yang bisa menjadi alat bukti. Dalam proses penyidikan, tugas daripada penyidik adalah mengumpulkan alat bukti. Nah, sekarang bayangkan kalau misalnya kita ajukan, katakanlah dari teman-teman kejaksaan mengajukan ke pengadilan, kemudian ditolak oleh pengadilan karena alat buktinya dianggap tidak memenuhi syarat atau tidak cukup, kan berarti ini menjadi masalah hukum lagi. Jadi menurut saya sependapat tadi dengan Pak Hasbinah ya, bahwa Pak Ilyas, kita memang mungkin langkah yang bisa kita lakukan, melakukan semacam kerjasama ya. Jadi mungkin teman-teman dari Kejaksaan dengan Barreskrim bisa bersama-sama untuk melakukan satu upaya bagaimana memecahkan atau bisa memasukkan unsur pidana. Jadi kita tidak menunggu proses lagi, mungkin bisa mengundang BPK. Dan sana bisa diskusilah dari BPK. Saya ingat waktu saya menangani kasus mafia pajak dulu ya, kita punya satgas dengan anggota Komisi 3 juga waktu itu ya Pak Catur. Kita juga bersama-sama menyatukan dari Kementerian Keuangan, BPK, kemudian Barreskrim, dan akhirnya kita bisa menyelesaikan permasalahannya itu dengan cepat dan juga sesuai dengan memenuhi ketentuan undang-undang yang berlaku. Jadi materialnya terpenuhi, demikian Mbak. Iya, karena kalau ego sektoral yang dikedepankan tentu nggak akan ada titik temunya begitu ya Pak Ito ya. Nah, dari DPR Komisi 3 Pak Hasbiallah, apakah ada rencana memanggil baik itu dari Kejaksaan Agung, Barreskrim Polri duduk bersama untuk mencari sebenarnya tindak pidana apa, unsur apa yang tepat untuk dibuktikan terkait kasus ini, Pak Hasbi? Saya rasa menurut saya tidak perlu dipanggil, Pak. Karena yang Mbak sampaikan tadi, tolong hilangkanlah ego sektoral masing-masing antara kepolisian dan kejaksaan. Kita ini kepolisian dan kejaksaan, kedua-duanya ini bekerja untuk masyarakat, untuk bagaimana di Indonesia yang kita cintai ini bersih dari korupsi, aman dari korupsi di masyarakat semua ya. Pandangan masyarakat jangan sampai ego sektoral yang dikedepankan antara Kejaksaan Agung dengan kepolisian yang menyebabkan tidak kepercayaan publik kepada kedua institusi ini. Itulah harusnya mereka duduk bersama, saya ulangi lagi, duduk bersama membuat kesepakatan. Nah, siapa yang jadi penengahnya ini Pak Hasbiallah kalau Komisi 3 DPR nggak manggil? Tidak ada yang sulit, tidak ada yang sulit sebenarnya. Asal ada kemauan dari kedua belah pihak ini. Nah, penyidikan sudah 60 hari, dalam waktu yang sekian lama itu seharusnya ada koordinasi antara kejaksaan dan kepolisian. Iya, kan itu seharusnya, tapi pada praktiknya kita lihat belum ada sampai sekarang. Pak Hasbiallah, kalau Komisi 3 DPR tidak memanggil, apa yang akan dilakukan DPR? Oh, kita lihat prosesnya bagaimana, nanti kita akan pelajari. Setelah itu baru diskusi dengan kawan-kawan di Komisi 3 apa perlu dipanggil atau tidak. Kalau Pak Solihin lihatnya apakah perlu dipanggil, didudukan bersama dengan penengahnya Komisi 3 DPR RI? Karena kalau tidak, tentu tidak akan ada ujungnya. Ini yang mana yang akan diambil? Yang satu arahnya ke kanan untuk pemalsuan dokumen, yang satu sudah jelas misalnya ingin ke pembuktian unsur tindak pidana korupsi. Pak Solihin. Jelas, dalam konteks ini Mbak Priska, saya melihat bahwa peran DPR nampaknya perlu aktif ya Pak Hasbi, karena kalau misalkan tadi dibiarkan, nampaknya kepolisian punya pandangan sendiri, kejaksaan juga demikian. Padahal jelas bahwa kita tahu bahwa dalam konteks ini saya sejak awal bahwa dalam konteks pagar laut memang tidak ada tindak pidana. Tapi dalam konteks pemalsuan, dalam konteks legalitas perizinan SHM dan HGB itu ada pemalsuan jelas, karena KKP dan DKP Provinsi Banten tidak pernah mengeluarkan rekomendasi. Sehingga kenapa bisa keluar? Nah, disitulah sebenarnya pintu masuknya. Jadi kalau memang masing-masing bersikukuh, diharapkan peran dari legislatif untuk menyelesaikan masalah ini, Pak.
Apalagi kan Pak Ito, kalau kita lihat dalam kasus ini yang merasa dirugikan warga nelayan ini menyuarakan kekecewaannya saat ada penangguhan penahanan dan berharap sebenarnya ada transparansi dalam penanganan kasus pagar laut. Apa yang bisa dilakukan agar masyarakat, agar warga yang merasa dirugikan ini bisa dipenuhi juga haknya sambil kita menunggu kemana ujungnya kasus ini, Pak Ito? Ya begini Mbak Friska, kita melihat dari aspek normatif ya. Kalau normatif itu kita kenal bahwa ada sistem peradilan pidana atau CJS, di mana polisi menyidik, jaksa menuntut, hakim mengadili. Nah ini kan ada proses yang terpisah, jadi kalau dikatakan ego sektoral mungkin saya kurang sependapat. Tetapi saya sependapat tadi dengan Pak Hasbi dan terutama Pak Solihin. Kalau memang mau menyelesaikan masalah yang sudah menjadi isu nasional, maka tentunya mungkin di sini peran Komisi 3 yang membawahi kepolisian, kejaksaan, bahkan bisa memanggil BPK, bisa juga mengundang dari ahli-ahli kelautan yang mungkin seperti Pak Solihin. Di sana dibicarakan, kemudian dibuat satu kesepakatan, sehingga merupakan satu konsensus yang harus dilakukan secara bersama-sama oleh DPR. Nah ini kembali kepada pengalaman saya waktu menangani kasus mafia pajak, Mbak. Mungkin ini yang terbaik ya. Mungkin Pak Hasbi nanti bisa memfasilitasi dengan teman-teman dari Komisi 3. Demikian, Mbak. Ya, karena kalau tadi dari pengalamannya Pak Ito saat mengatasi kasus mafia itu kan artinya harus ada will. Siapa yang mau jadi inisiatornya begitu ya Pak Ito. Nah, inisiator itu adalah Komisi 3 DPR kalau menurut Anda. Iya, kan bagaimanapun juga Komisi 3 DPR adalah mewakili rakyat. Jadi kalau rakyat kecewa, marilah sekarang Komisi 3 ini kan bisa memanggil dengan pendapat sehingga tidak lagi ada kesan adanya arogansi atau sektoral ya. Saya kira enggak juga lah, karena kita harus melihat dari aspek normatifnya. Bagi rekan-rekan kepolisian, Barreskrim juga ya malu juga lah Mbak, ini kan masalah masyarakat. Tetapi karena kita harus menegakkan aturan berdasarkan tadi delik material, yang seperti Pak Solihin katakan, kalau materialnya belum bisa terpenuhi, nanti bagaimana kita pada saat di pengadilan? Kan ini akan membawa marwah daripada kepolisian juga, sehingga tentunya kita harus melihat dari hal yang sifatnya adalah sifatnya normatif. Demikian, Mbak. Membawa atau menangani kasus tepat secara normatif tadi membuktikan delik materialnya ini sering jadi kendala dalam berbagai kasus terutama tindak pidana korupsi ya kita lihat dalam praktiknya di Indonesia. Karena itu Pak Hasbi lah kalau tadi kata Pak Ito dari Pak Solihin juga setujunya ya Komisi 3 DPR mengambil peran mewakili rakyat untuk memanggil para pihak, para penegak hukum ini agar pada saat dibawa nanti ke persidangan bisa lengkap berkasnya, bisa diterima berkasnya, tidak dimentahkan lagi. Apakah sudah ada pembicaraan ini setidaknya secara informal dulu lah dari Komisi 3 DPR atau masih menunggu waktu? Apa yang ditunggu? Begini Mbak, memang di Komisi 3 ini kita selalu mendamaikan di waktu RDP dengan misalnya salah satu contoh kemarin belum lama itu sirkus dengan Taman Safari Indonesia, kita yang damaikan, alhamdulillah selesai. Kita lihat nanti perkembangannya bagaimana kasus ini di kepolisian dan di kejaksaan. Di kepolisian berjalan atau tidak. Jika tidak berjalan pasti akan dipanggil oleh Komisi 3 dan biasanya didamaikan seperti itu. Tapi kita tidak bisa Komisi 3 ini tiba-tiba langsung memanggil, tidak mempelajari dengan secara seksama. Kita akan pelajari secara seksama dengan kawan-kawan di komisi. Memang jika perlu dipanggil ya kita panggil dan kita damaikan, dan bukan hanya kasus ini, beberapa kasus banyak yang diselesaikan di Komisi 3. Jangan sampai ujungnya hanya sanksi administratif, tentu pembuktian hukumnya harus hati-hati, kita sepakat itu, tapi harus berjalan sampai tuntas, itulah yang dinantikan oleh masyarakat, sehingga Komisi 3 DPR tentu diharapkan untuk memantau kasus ini sampai mana, kalau ada bottleneck, ya penengahnya dari DPR untuk mewakili publik. Terima kasih. Biasanya seperti itu. Biasanya seperti itu dan semestinya seperti itu, kita tunggu Pak Hasbilah. Terima kasih banyak atas waktunya. Hasbilah Ilyas, anggota Komisi 3 DPR RI fraksi PKB. Terima kasih Pak Ahmad Solihin, pakar kelautan IPB, dan Komjen Purnawirawan Ito Sumardi, Kabarreskrim Polri 2009-2011. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih, Pak Ito. Sampai ketemu lagi.